Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat yang indah ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 8 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat berada di Yerusalem tahun 2018 yang lalu, saya berkesempatan masuk ke kawasan City of David. Dan di salah satu bagiannya ada sebuah situs bersejarah yang bernama Siloam Tunnel atau Hezekiah Tunnel. Dalam bahasa Indonesia, terowongan Siloam atau terowongan Hizkia. Tunnel ini membentang sepanjang 533 meter dan di dalamnya ada aliran air yang menuju ke kolam Siloam. Uniknya saudara, air keluar dari batu-batu yang begitu keras dan nampaknya padat. Hal ini mengingatkan kita bahwa sekeras apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada terobosan dan jalan keluar. Pada waktu itu saya bersama rombongan masuk ke tunnel dan ada dua jalur yang bisa dilalui, yakni jalur yang kering dan jalur yang berair. Saya memilih jalur berair, dan ternyata di dalam terowongan ini kondisinya sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Jalurnya juga sempit. Kalau berjalan sendirian di dalamnya akan terasa mencekam karena air setinggi lutut, suasana yang gelap dan sempit, serta waktu perjalanan yang cukup lama, yaitu sekitar 20 menit. Dalam kegelapan itu saya kemudian mengambil handphone dan menyalakan torch sehingga bisa menerangi terowongan tersebut. Dan saya membantu menerangi jalan untuk orang-orang yang ada di belakang saya, karena mereka tidak mempunyai lampu penerangan. Betapa saudara, cahaya menjadi begitu penting saat dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 8 ayat 16 ini Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya." Bukan suatu kebetulan saudara bahwa Tuhan berbicara tentang pelita di dalam rumah. Tuhan mau agar kita mulai memancarkan terangnya itu dari dalam rumah kita sendiri terlebih dulu. Percuma kalau kita hebat di luar, tapi di dalam rumah kita ternyata tidak dapat menjadi teladan. Kita bisa kelihatan baik secara rohani di mata orang-orang lain, dalam pelayanan, di kantor, di tempat usaha kita, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Tapi yang lebih tahu bagaimana sikap kita adalah orang-orang di dalam rumah kita, yaitu keluarga kita, asisten rumah tangga, sopir, dan siapapun yang ada dalam rumah di mana kita tinggal. Jadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi orang-orang di dalam rumah kita, saudara. Karena ini penting, maka fokuslah mulai dari keluarga kita masing-masing. Jadikan diri kita sebagai terang Kristus yang berdampak bagi istri atau suami kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua, bagi saudara-saudara kita, dan bagi semua orang yang bersama kita di dalam rumah di mana kita tinggal. Jangan sampai anak-anak kita terhilang karena terang kebenaran itu tidak mereka lihat dari diri kita. Orang-orang dalam rumah kita
seharusnya menjadi pribadi yang secara langsung merasakan terang Tuhan itu dan merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah untuk mulai dari rumah kita sendiri, mulai dari keluarga kita. Milikilah sikap hidup yang benar dan buah-buah roh yang nampak dalam rumah tangga dan keluarga kita terlebih dulu. Jangan sampai keluarga kita hancur berantakan. Hancurnya keluarga akan menghancurkan juga integritas kita di mata orang lain. Kalau kita jadi terang di rumah kita, secara otomatis maka kita akan menjadi terang Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita dan bagi dunia ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami, mengajar kami bahwa sebagai terang-Mu, kami harus mulai memancarkan cahaya terang kebenaran itu, mulai dari rumah kami sendiri, mulai dari keluarga kami, sehingga keluarga kami merasakan kasih Kristus. Mereka melihat hidup kami sebagai kesaksian. Mereka melihat cahaya kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Ajar kami dan tuntun kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ini sungguh-sungguh berdampak baik bagi keluarga kami, bagi istri atau suami kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua, dan bagi siapapun yang ada dalam rumah di mana kami tinggal. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kembali kami dikuatkan dan diteguhkan supaya kami hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kembali kami berdoa untuk yang sakit dan dalam persoalan masalah, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau sanggup menyembuhkan dan memberikan kami kesehatan. Nyatakan juga ya Tuhan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya ada jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.